Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam, Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bu Rahma? Alhamdulillah, baik Bu Ida. Bu Ida bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, Alhamdulillah. Dengar-dengar Bu Rahma ada yang mau diceritakan atau disampaikan kepada saya ya? Betul sekali Bu Ida. Ini sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Bu Ida nih. Mau curhat ceritanya, boleh kan? Boleh Bu. Kita ngobrol-ngobrolnya santai aja ya Bu. Jadi apa nih ceritanya yang mau disampaikan kepada saya? Begini Bu ya. Ini tentang kegiatan pembelajaran di kelas saya ini Bu. Jadi saya ini kan megang mata pelajaran matematika nih. Nah, kebetulan di semester ini saya mendapat tugas mengajar matematika lanjut di kelas 11. Nah, permasalahan yang muncul ini adalah saya itu merasa kesulitan ketika melakukan pembelajaran di kelas 11.4, karena kelas 11.4 ini ya memang menurut saya berbeda dari kelas yang lain. Jadi ketika suatu metode itu bisa diterapkan, berhasil di kelas lain, nah di kelas itu tuh beda ceritanya. Nah, jadi setiap kali saya masuk di kelas 11.4 ini, pokoknya saya harus berpikir keras nih, mau ngapain lagi nih supaya murid-murid atau anak-anak 11.4 ini bisa belajar matematika dengan baik. Begitu Bu Ida. Oke Bu Rahma. Jadi kalau boleh saya menggarisbawahi, permasalahan Bu Rahma ini terkait pembelajaran matematika pada kelas 11 ya Bu? Iya, betul Bu. Oke, sebelum 4 tepatnya. ya betul. Oke, sebelum kita lanjut nih, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan setelah percakapan ini? Ya, maunya saya sih ada perubahan di kelas 11.4 ini Bu. Dan saya ingin tuh pembelajaran matematika itu disenangi lah oleh anak-anak kelas 11.4 ini. Yeah. Jadi yang Ibu Rahma harapkan adanya perubahan ya Bu, perubahan mengenai pembelajaran matematika di kelas 11.4 gitu ya Bu. Perubahan seperti apa Bu yang mau diharapkan? Yang diharapkan terkait pembelajaran matematika di kelas 11? Oh iya. Jadi saya lanjutkan Bu ya. Yeah. Jadi saya harap itu perubahan sikap, perilaku, juga perubahan terhadap penguasaan materi. Jadi menurut saya selama saya mengajar di kelas tersebut itu anak itu menganggap matematika itu sesuatu yang sulit, sehingga mereka itu ya nampak ogah-ogahan gitu Bu ketika belajar matematika. Gitu Bu Ida. Ya Bu. Kalau boleh saya kasih angka nih, idealnya kan kita biasanya 10 ya. Menurut Ibu Rahma, kira-kira proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan ini berada di angka berapa Bu? Iya, di angka 4 aja sepertinya ini Bu. Oke, di angka 4 ya Bu. Kira-kira Bu Rahma mau menaikkan sampai angka berapa Bu? Harapannya 7 aja deh. Kalau terlalu tinggi nanti kayaknya sulit Bu, karena memang kemampuan awal siswanya juga agak kurang di kelas tersebut. Nah, berarti ada kenaikan ya Bu dari angka 4 ke angka 7. Nah, apa usaha yang terpikir dari Bu Rahma untuk melakukan perubahan dari angka 4 ke angka 7 tadi? Iya, sebenarnya saya ini sampai sekarang ya Bu ya masih memikirkan dan terus mencoba berbagai variasi pembelajaran dengan harapan kelas anak-anak 11.4 ini bisa menyenangi pembelajaran matematika. Mungkin saya akan menyelipkan permainan mungkin Bu, kayak ice breaking gitulah, supaya mereka happy lah dalam belajar matematika. Jadi agar anak-anak kelas 11 tadi menyenangi matematika dengan menyelipkan permainan ice breaking ya Bu? Iya Bu. Jadi harapan saya ini pembelajaran matematika itu akan menyenangkan dengan adanya selingan permainan atau ice breaking. Jadi kita mengubah mindset anak-anak dulu ya. Mindset anak-anak 11.4 itu yang menganggap bahwa matematika itu sulit lah, membosankan lah. Nah, jadi langkah awal saya itu adalah
membuat mereka gembira dulu, happy dulu sebelum masuk ke materi pembelajaran. Oke, Bu. Bagus sekali ya. Ini solusinya. Nah, kira-kira Bu, adakah cara lain atau alternatif untuk melakukan perubahan tersebut selain yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Jadi saya akan memperhatikan kesiapan belajarnya, kemudian minat belajar, serta profil belajar murid. Dan juga saya berusaha untuk mengemas materi itu untuk supaya menarik bagi siswa. Ya. Oke Bu, jadi selain menyelipkan permainan dan ice breaking, Ibu juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Betul Bu Ida. Nah, kira-kira dari rencana Bu Rahma tadi yang sudah disebutkan tadi, apakah rencana-rencana tersebut memerlukan dukungan atau support dari sekolah kah, rekan sejawat kah, dan sebagainya? Pasti Bu, ini memerlukan dukungan kan, terutama untuk sarana prasarana. Misalnya media presentasi, ada sound system lah, laptop, ada HP, wifi, dan lain-lain. Jadi berarti saya harus ini koordinasi lah ya dengan Wakasek sarana prasarana untuk hal ini. Jadi intinya nanti untuk mendukung rencana Ibu tadi, Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu, kolaborasi dan mungkin komunikasi juga dengan Wakasek sarana prasarana atau Sarpras ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih rencananya mau direalisasikan atau mau dikerjakan rencana ini? Secepatnya lah Bu, lebih cepat lebih baik ini. Gitu Bu. Oke Bu, bagus sekali ya Bu Rahma. Jadi dari pembicaraan atau percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Rahma dapatkan? Ya, saya membuat gambaran ini Bu untuk mengadakan perubahan lah di kelas 11-4 ini, terutama supaya siswa menyenangi matematika. Saya akan menyelipkan permainan-permainan ice breaking. Kemudian saya juga berusaha melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya juga harus koordinasi nih dengan Wakasek sarana prasarana untuk mendukung hal tersebut. Nah, alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kita ini akhirnya Bu Rahma mendapatkan gambaran bagaimana membuat perubahan khususnya pada pembelajaran matematika agar dapat menyenangkan dan bisa disenangi oleh murid kelas 11 ya Bu. Iya Bu Ida, alhamdulillah mendapatkan pencerahan. Ya, alhamdulillah. Nanti saya tunggu ya Bu kabar baiknya seperti apa nanti progresnya, bisa diceritakan lagi kepada saya bagaimana Ibu saat melakukan rencana aksi itu. Siap Bu, siap. Saya rasa percakapan kita hari ini cukup ya Bu sampai di sini. Semoga nanti rencana-rencana itu bisa dilakukan dengan baik dan akhirnya mendapatkan perubahan yang Ibu harapkan. Ya, terima kasih banyak loh Bu. Ini mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga ini bermanfaat dan bisa ya perubahan di kelas saya nantinya. Oke. Sama-sama Bu. Nanti kalau memang Bu Rahma masih ada yang mau diceritakan, jangan sungkan-sungkan Bu nanti untuk menghubungi saya lagi. Semoga kita mengobrol lagi bisa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Rahma. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Baik Bu, alhamdulillah. Kabar Bu Rahma bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Dengar-dengar Bu Ida nih ada yang mau diceritakan kepada saya. Apa nih Bu yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya ini? Iya Bu, sebenarnya
Saya ada yang mau diceritakan kepada Ibu. Mungkin bisa meminta waktu Ibu sebentar gitu. Ya, kita ngobrol ya, Bu Ida. Jadi apa nih yang mau Bu Ida sampaikan? Iya Bu. Jadi gini Bu, mungkin berhubungan dengan kondisi saya di dalam kelas. Jadi kan yang mungkin Ibu juga tahu bahwa saya mempunyai 4 orang siswa, di mana 4 orang siswa itu ada 2 orang siswa yang aktif masuk sekolah dan 2 orang siswanya itu tidak aktif Bu. Jadi ada yang sampai 1 semester tidak bisa dihubungi atau tidak dapat masuk ke sekolah, gitu Bu. Jadi kalau boleh saya garis bawahi nih Bu ya, permasalahan Bu Ida ini tentang keaktifan siswa masuk sekolah Bu ya. Iya Bu Rahma, betul sekali. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Bu Ida dapatkan dari percakapan kita ini? Mungkin dari percakapan ini saya berharap bisa membuat perubahan terhadap siswa yang tidak hadir menjadi hadir atau tentang keaktifan siswa di sekolah gitu. Jadi yang Bu Ida harapkan ini ada perubahan Bu ya tentang keaktifan siswa. Itu Bu ya? Iya Bu. Nah, jadi perubahan seperti apa ini Bu? Yang mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Pertama mungkin perubahan seperti misalnya tadi ada siswa yang tidak hadir menjadi hadir ke sekolah, atau paling tidak siswa yang tidak hadir memberi kabar kenapa sampai mereka tidak hadir ke sekolah. Atau juga saya juga berharap bahwa ketidakaktifan ini tidak mengganggu proses pembelajaran teman-teman lainnya di dalam kelas gitu. Oke, jadi misalnya nih Bu ya, kalau kondisi ideal kelas itu kita beri angka 10. Nah, menurut Bu Ida, kondisi kelas Bu Ida tentang keaktifan siswa ini berkisar pada angka berapa Bu Ida? Mungkin masih berkisar di angka 5 ya Bu Rahma. Angka 5 Bu ya. Nah, kira-kira dari angka 5 ini Bu Ida mau meningkatkan ke angka berapa nih Bu? Mungkin ke angka 8 ya Bu. Saya juga tidak berekspektasi terlalu tinggi karena memang mungkin kondisinya bisa jadi tidak memungkinkan anak-anak itu masuk dan aktif ke sekolah. Oke, jadi dari angka 5 ke angka 8 Bu ya. Ya. Kira-kira nih usaha apa nih yang bisa Bu Ida lakukan supaya bisa meraih angka 8 tadi? Kalau usaha ya Bu, mungkin sampai sekarang masih saya pikirkan juga. Salah satunya usaha itu pertama berkomunikasi dengan orang tua. Jadi dengan adanya komunikasi itu saya berharap mengetahui penyebab apa yang terjadi sehingga anak-anak ini tidak masuk ke sekolah dan tidak ada keterangan. Jadi agar siswa itu aktif hadir ke sekolah, Ibu akan melakukan komunikasi Bu ya dengan orang tua terkait penyebab ketidakhadirannya tersebut Bu ya. Iya. Betul Bu. Jadi saya rencananya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan orang tua. Setelahnya kita mengetahui penyebabnya seperti apa, lalu maka kita carikan solusi bersama bagaimana caranya anak ini bisa masuk ke sekolah dengan setiap hari. Selain alternatif tadi itu Bu, apa ada mungkin alternatif lain yang Ibu pikirkan nih untuk melakukan perubahan ke angka 8 tadi Bu? Iya Bu, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi bahwa saya berharap dengan ketidakaktifan ini tidak mengganggu proses pembelajaran, maka saya lakukan untuk melakukan pembelajaran secara daring terlebih dahulu. Jadi siswa yang memang tidak bisa masuk ke sekolah tetap akan saya berikan pembelajaran meskipun melalui daring ataupun WA dan sebagainya.
Jadi selain dengan komunikasi dengan orang tua, jadi Ibu akan melakukan pembelajaran daring Bu ya, bagi siswa yang tidak bisa hadir ke sekolah tadi Bu ya. Betul Bu. Ya betul Bu Rahma. Oke. Nah dari rencana-rencana Bu Ida tadi, kira-kira Bu Ida nih memerlukan support atau dukungan dari siapa saja atau apa saja yang diperlukan itu Bu? Mungkin yang saya perlukan pertama dukungan dari pihak sekolah ya Bu. Karena kalau memang situasinya tidak memungkinkan orang tuanya mengantar, maka saya berharap ada dukungan sekolah yang bisa memfasilitasi untuk mengantar jemput siswa-siswa yang tidak bisa hadir ke sekolah setiap hari. Mungkin itu Bu. Jadi dukungannya dari sarana prasarana Bu ya? Ya. Macam mobil antar jemput gitu ya? Ya betul. Mobil jemputan lah Bu. Sekolah. Ya. Ya. Terus kapan nih kira-kira Bu Ida merealisasikan rencana-rencana Bu Ida tersebut? Tentunya saya berharap ini bisa dilakukan secepatnya, karena saya berpikir makin cepat ini dilaksanakan juga makin baik untuk proses pembelajaran anak tersebut juga. Iya, bagus sekali Bu Ida ya, dari percakapan kita ini. Jadi apa nih? Apa yang Bu Ida dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, pertama saya mendapatkan gambaran ya Bu, gambaran bagaimana cara melakukan perubahan, khususnya tentang keaktifan siswa di dalam kelas. Tadi sebagaimana juga disampaikan bahwa untuk melakukan perubahan-perubahan itu dengan adanya komunikasi dengan orang tua, terus juga kita memberikan pembelajaran yang bersifat daring sehingga anak juga tidak tertinggal dalam proses pembelajarannya. Dan juga tadi kita butuhkan sarana prasarana berupa mobil jemputan. Nah dari percakapan ini saya mendapatkan hal-hal tersebut Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, dari percakapan kita hari ini Bu Ida bisa mendapatkan gambaran bagaimana meningkatkan keaktifan kehadiran siswa di sekolah Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah. Nanti saya tunggu ya cerita dari Bu Ida nih, bagaimana perubahan di kelas setelah Bu Ida melakukan rencananya tadi, aksinya tadi. Itu Bu ya. Siap Bu, nanti saya sampaikan setelah ini saya realisasikan. Saya rasa cukup Bu Ida ya percakapan kita hari ini. Semoga rencana-rencana Bu Ida bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya yang telah meluangkan kepada saya sehingga kita bisa dapat berkomunikasi nih, sehingga saya juga bisa mengeluarkan keluh kesah saya terhadap kondisi di kelas saya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Nanti kalau ada cerita lagi jangan sungkan-sungkan menghubungi saya. Kita berbagi cerita, saling ngobrol Bu ya. Nah, di lain kesempatan. Mungkin demikian Bu ya. Kita tutup pembicaraan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Refleksi diri sebagai coach saya pada hari ini, yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi selama percakapan ini menurut saya sudah berjalan baik dan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, adanya identifikasi, adanya rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin penggunaan bahasa Indonesia yang lebih santai dan tidak kaku. Mungkin karena biasanya kita sehari-hari menggunakan bahasa daerah, dan pada saat proses coaching ini kita menggunakan bahasa Indonesia yang mana kita juga tidak terbiasa menggunakan bahasa itu. Mungkin itu yang perlu diperbaiki dan perlu latihan lagi. Dan untuk pertanyaan ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh
sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi yang pertama itu tentunya menyadari betul bahwa percakapan ini penting untuk meningkatkan proses pembelajaran, dan kita juga harus tetap fokus mendengarkan coach sedang mengeluarkan keluh kesahnya. Dan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi untuk meningkatkan proses praktik coaching ini, mungkin dari yang pertama tadi perlu penggunaan bahasa yang lebih santai. Jadi agar tidak kaku, dan perlu adanya latihan terus-menerus untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kehidupan sehari-hari. Dan pertanyaan untuk coach, apa yang Ibu rasakan saat praktik coaching tadi, Ibu? Merasa lega, Bu, karena ada teman berbagi masalah dan mendapatkan solusinya. Dan sebagai coach, merasa tidak digurui oleh coach. Refleksi diri sebagai coach. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya, percakapan dalam proses coaching ini sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur cerita. Yaitu yang pertama, tahap tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Menurut saya perlu banyak latihan dalam proses coaching agar lebih luas lagi dalam proses percakapan. Oke, demikian. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Menurut saya, untuk tetap presence, ya kita harus fokus menyimak apa yang disampaikan oleh coach pada saat proses coaching tersebut. Jadi intinya menyimak. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, banyak melakukan proses coaching, banyak latihan sehingga keterampilan coaching ini lebih baik dan lebih luas lagi. Nah, kemudian umpan balik ya dari coaching. Silahkan Bu Ida, gimana perasaannya? Apa saya tanyakan dulu, apa perasaan Anda saat di coaching? Perasaannya tentunya lega ya, Bu, karena merasa beban selama ini tuh bisa terungkap melalui percakapan yang santai tadi, dan merasa juga tidak digurui dan sebagainya. Jadi agak plong setelah melakukan percakapan tadi.